Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ikhwatul iman, jama'atu salati subuhi, sadatunal a'izza, ayyuhal hudur, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, ayahanda, ibunda, bapak, ibu, yang tentunya kembali yang besar tak dihimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Wa amma maudu'ul bahsi, adapun topik kaji pembahasan kita pada pagi hari ini, jikalau selama ini kita membahas tentang kemuliaan, keagungan daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kisah-kisah beliau, menjelaskan kepribadian beliau yang begitu tinggi, akhlak beliau, mazhar penampilan beliau, maka pada kali pagi hari ini kami ingin menyampaikan yang ianya termasuk perkara yang tidak kalah penting yang hendaknya dipahami oleh setiap orang beriman. Ianya adalah fadailu hadhil ummatil muhammadiyati, yaitu melihat, mengurai, menjabarkan kembali, menjelaskan tentang kemuliaan menjadi umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di satu sisi kita juga melihat keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di satu sisi yang lain kita juga melihat bahwa kita ini adalah umat yang agung. Kita adalah bagian daripada umat manusia yang alladzi faddalallahu, yang ianya diangkat derajat kita oleh Allah. Kita adalah umat yang paling mulia. Hatta qala al-mu'arrikhuna wa hadhihi al-ummatul muhammadiyatu hiya a'zamul umam bittifaqil ulama. Bahkan para ulama ahli sejarah, bapak ibu yang mulia, sepakat mereka bahwa umat Nabi ini adalah seutama-utama umat manusia. A'zamuhum wa akramuhum wa ajallahum, paling agung, paling tinggi, paling besar jumlahnya, dan paling tinggi kemuliaannya. A'zamuhum darajatan wa martabatan wa awwaluhum alladzina yadkhulunal jannata. Bahkan dikatakan kemuliaan kita ini walaupun kita hidup di akhir zaman, periode yang paling terakhir, tetapi kelak di hari kiamat, awwalun nasi alladzi yab'asuhumullahu min kuburihim, pertama kali manusia kelak di akhirat yang akan dibangkitkan dari alam kubur adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh umatnya, baru kemudian nabi-nabi yang lain dan umat mereka. Artinya apa? Kita adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ketika di alam akhirat kita akan dikelompokkan orang-orang yang pertama kali dibangkitkan bersama Nabi. Kemudian orang yang pertama kali akan dihitung amalnya oleh Allah. Umat Nabi adalah orang-orang yang akan memasuki surganya Allah pertama kali, qoblal umami, sebelum umat-umat Nabi yang lain. Dan pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan salah satu di antara keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hal ini tidak pernah diberikan kepada umat Nabi manapun, baik itu dari sisi amaliyahnya, min haisul amali wa min haisul al ajri, baik itu dari sisi amalnya ataupun dari sisi pahala atau balasannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-ulama wa min syarafi hadhil ummatil muhammadiyah, dan di antara keagungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu tabaraka wa ta'ala minas sawabil azimi wal ajril karimi. Dan di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ianya? Ma ja'alallahu ta'ala,
di mana Allah menjadikan minas sawabil azim, pahala yang agung, wal ajril karim, dan balasan yang mulia. Bahkan pahala ini tidak pernah diberikan yu'to, tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat ini, Pak. Bahkan wa yuqalu hadhihi yang makhsusatun li hadil ummatil muhammadiyah, dan apa yang saya sampaikan ini adalah miliknya umat Nabi, keistimewaan yang khusus yang tidak pernah dimiliki oleh umat Nabi manapun. Apa ia amal itu sehingga kita dimuliakan dan diberikan pahala yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi manapun? Liman jalasa fil musalla awil masjidi ba'da sholati subuhi wal asri, yaitu amal ibadah yang berbentuk duduknya seorang beriman daripada umat Nabi ini setelah sholat subuh sampai suruk, dan dari sholat asar sampai maghrib, Pak. Jadi ada dua amal. Julusul mu'min fi musallahu ba'da sholati subuh hatta syuruki wa ba'da sholatil asri hatta tagrubas samsu. Jadi duduknya seseorang setelah sholat subuh sampai masuk waktu syuruk, dan duduknya seseorang di waktu asar mulai dari selepas dia melakukan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini tidak pernah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya manapun, Pak. Amal ini dikatakan khosiyah, keistimewaannya umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Liman jalasa fil musalla awil masjidi ba'da sholati subuh wal asri, bahkan dikatakan wa hadhil fadhailu makhsusatun li hadhil ummatil nabi sallallahu alaihi ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ini keutamaan makhsusatun adalah perkara yang khusus li hadhil ummatil muhammadiyah, untuk umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang akan Allah berikan? Sab'atu khisalin, sab'atu fadhaila, 7 keutamaan, 7 pahala yang agung yang Allah janjikan, alladzi wa'adahallahu lihadil ummatil muhammadiyah, 7 keistimewaan, 7 keutamaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi ini, Pak. 7 pahala yang akan Allah berikan untuk siapa? Umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang ketika setelah sholat subuh dia tidak pulang tetapi dia duduk sampai waktu suruk, atau ketika dia sholat asar dia tidak lantas pulang tetapi dia duduk berzikir sampai tagrubas syams, sampai tenggelamnya matahari, Pak. 7 perkara, 7 keutamaan, Bapak Ibu yang mulia, yang ianya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kapan? Ketika kita melakukan amaliyah yang telah disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-babul awal, bab yang pertama adalah asyurut linaili hadil martabati sab'ati. Akan tetapi ianya para ulama melihat kemuliaan dan besarnya pahala duduk berzikir atau ibadah setelah salat subuh sampai waktu syuruk ini, pahalanya begitu besar. Wa yustaratu, maka disyaratkan, ternyata tidak semua orang yang duduk itu mendapatkan pahala ini, Pak. Dia ada syarat, paling tidak ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Liman jalasa fi musallahu ba'da sholati subuh hatta tatlu as-samsu, dia harus menetapkan pada 4 atau 5 syarat, di mana orang itu baru mendapatkan 7 keutamaan. 5 syarat atau 4 yang ditetapkan oleh para ulama, ketika ia lakukan setelah sholat subuh, baru dia akan mendapatkan 7 keutamaan daripada Allah, khususiyah, keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Wa qala al-ulama kama qalahu al-imam asy-syekh Muhammad Mukhtar As-Singgiti rahmatullahi alaih. Al-imam As-Singgiti dalam satu riwayat mengatakan, wa hadzal fadlul azimu lahu syurutun, maka orang-orang beriman yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketika ia duduk setelah sholat subuh sampai waktu syuruk akan mendapatkan pahala kadza wa kadza, fadlun azim wa sawabun jazil wa ajrun kadim, pahala yang agung berlimpah ruah dan tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi manapun. Maka walahu syurutun, dan dia harus menetapkan dirinya pada syarat. Kalau syarat ini satu tidak dipenuhi, satu saja, maka dia tidak mendapatkan 7 kemuliaan ini, 7 bentuk pahala ini, Pak.
Yang pertama, al-awwal ayyusalliyal fajra fi jama'atin, maka orang yang akan mendapatkan fadilah 7 keutamaan daripada Allah yang menjadi keistimewaan umat Nabi ini, ayyusalliyal fajra ay as-subha fi jama'atin, maka hendaknya dia sholat subuhnya berjamaah. Satu syarat sholat subuhnya jamaatan, berjamaah. Fala yasulum man sholla munfaridan, dan ini tidak mencakup bagi orang yang sholatnya munfarid, sholatnya tidak berjamaah walaupun di masjid, Pak. Jadi kalau ada orang datang ke masjid tapi sholat subuhnya tidak berjamaah, maka 7 keistimewaan ini dia tak dapat, Pak. Dia syaratnya satu, ayyusolliya al-fajr fi jama'atin, satu sholatnya berjamaah. Walau kana masbukon, walaupun dia masbuk, Pak, selama dia dihitung jamaah maka dia dapat, walau kana masbukon, walaupun dia dihitung masbuk. Akan tetapi ketika dia sholatnya di masjid berjamaah walaupun dia masbuk, maka 7 keutamaan ini Allah berikan kepadanya menurut keterangan para ulama. Wa amal zahirul jamaati yastamilu bimakna jama'atil masjidi wa jama'atil safari wa jama'atil ahli intakhollafa li udrin ka ayyusolya bi abna'i fil baiti fayajlisu fi musallah. Al-Imam As-Singgiti dalam beberapa keterangan mengatakan, Pak, konteks makna jamaah, karena syarat untuk mendapatkan kemuliaan yang berjumlah 7 keistimewaan ini, maka disyaratkan wa yustaratu sholatuhu jama'atan, maka sholat subuhnya ini harus berjamaah. Termasuk makna jamaah ini jama'atul masjidi, sholat subuh yang dilakukan di masjid, jamaahnya. Kemudian jama'atus safar, kelompok seseorang yang bepergian terus masuk waktu sholat subuh, walaupun itu dia sholat bukan di masjid, hatta kalau dia bentangkan tikar di tengah lapangan di pinggir jalan, setelah sholat subuh itu mereka berzikir sampai suruk, maka orang itu termasuk mendapatkan 7 keutamaan dan tidak harus di masjid, Pak. Kalau seandainya mereka safar, termasuk di musola yang tidak sampai derajatnya menjadi masjid. Ketika musola itu bagaimana tempat al-mu'addu li iqamati sholatil khamsi li sholawatil khamsi, untuk melakukan sholat 5 waktu, maka dia dapat, Pak. Nah, termasuk jama'atul ahli intakhollafa li udrin, jamaah yang dilakukan orang beriman ketika ketinggalan jamaah di masjid. Dia kejar ke masjid, rupanya nyota lambek ke orang awak kok. Jadi baik ke masjid nyota lambek kok. Nah, ketika sampai di masjid orang sudah bubar, Pak. Balik dia lari, dikejarnya balik ke rumah. Nah, kemudian dipanggil istrinya, ayang beb, temenin abang sholat subuh. Begitu, Pak. Setelah sholat subuh, habis sholat subuh, engkau jangan pergi, tak usah bikin nasi goreng, tak usah kau bikin kopi, kita buat amalan 7 keutamaan, kata Ustaz. Dapat, Pak. Selama kapan ada uzur yang menjadikan dia tak bisa sholat di masjid atau ketinggalan jamaah di masjid. Seandainya dia tak ada yang bersedekah di masjid, Pak. Tapi kalau dia ada yang bersedekah sholat subuh, maksudnya begini, ketika dia masuk ke masjid orang sudah salam semua, maka dalam syariat Islam wayajuzu, boleh, maka kita berjamaah melakukan sholat subuh 2 kali, Pak. Maka kita tepuk bahu kawan itu, Pak. Tepuk, bang, kau kawanin aku sholat berjamaah lagi, biar aku nanti duduk saya ini dicatat mendapat 7 keutamaan. Maka boleh, Pak. Maka orang yang sudah selesai ba'dal faraq min iqamati sholati subuh, orang yang sudah selesai sholat subuh tadi, dia berdiri lagi. Oke, aku temenin, kau imam atau aku imam, tetap niatnya sholat wajib. Yang satu dapat pahala sholat wajib, yang kawan tadi dapat pahala sedekah menemani temannya sholat berjamaah. Itu kalau memungkinkan, in amkana wa illam yumkin. Kalau tidak memungkinkan, maka pulang, Pak. Jadi sholatnya orang yang sendirian di masjid lebih utama sholatnya berjamaah di rumah. Kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur, maka dia pulang ke rumah, dia sholat bersama anaknya, mungkin dengan istrinya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang kami sebutkan nanti. Wa ka'ayyu sholliya bi abna'i fil bait, sebagaimana dia sholat dengan anak-anaknya di rumah karena terhalang untuk mendatangi masjidnya.
fayajlisu fi mushollah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya itu hatta tatlu as-samsu, sampai terbitnya matahari. Dapat Pak. Syarat pertama, hendaknya yang untuk mendapatkan 7 kemuliaan ini, maka syarat pertama sholat subuhnya berjamaah. Jadi kalau sholat subuhnya tak berjamaah tak dapat Pak. Jadi syaratnya 1, harus berjamaah, baik itu berjamaah di masjid dalam kondisi safar, atau dalam di musola yang memang bukan masjid, atau ketinggalan berjamaah di masjid, bisanya di rumah, atau ada uzur kaki itu got naik Pak, asam urat. Jadi kalau sholat itu duduk, berjalan ke masjid tidak sanggup lagi. Di rumah pun sholat pakai kursi Pak. Tetapi kebiasaan kalau di masjid itu tak pernah ketinggalan, maka dia sholat di rumah berjamaah dengan istrinya di atas kursi. Setelah selesai sholat dia tak beranjak dari tempat sholatnya itu, maka dia membuat amalan sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Maka orang itu mendapat pahala 7 keutamaan ini Pak, sebagaimana yang diraih saudaranya yang sholat di masjid. Jadi kalau kita ketinggalan jamaah di masjid, boleh Pak balik, kita ajak istri kita mungkin untuk sholat subuh berjamaah dan duduk di situ sampai waktu syuruk. Itu sekali-kali boleh. Tapi kalau tiap pagi begitu, itu berarti memang kebiasaan, nggak mau ke masjid Pak. Itu Pak, tiap pagi, oh Pak Ustadz saya buat nih di rumah saya, tak pernah saya ke masjid. Kata Pak Ustadz itu boleh sekali-kali kalau ada uzur Pak. Kalau tiap pagi tak boleh. Kalau tiap pagi berarti ingin memakmurkan rumah namanya, bukan memakmurkan masjid. Nah yang kedua, ayyajlisa bizikrillah, ayyajlisa, maka hendaknya orang yang sholat berjamaah tadi dia duduk, fayaskurullaha, dan dia berzikir kepada Allah. Syarat pertama jamaah sholatnya. Yang kedua, melakukan amal zikir. Jadi yang kedua zikrullah. Fa inna malam yakhsullahu hadal fadla, kalau dia sholat subuhnya berjamaah, setelah subuh dia tidur di masjid, maka sepakat ulama nggak dapat loh Pak. Lam yahsulil hadal fadl, dia tak akan dapat keutamaan 7 keistimewaan, termasuk membawa pulang pahala haji umroh itu loh Pak. Jadi subuhnya berjamaah, tapi setelah subuh dia tidur, lalu kajeknya orang awak Pak. Orang mendengarkan pengajian, dia iktikaf begini Pak, khusyuk Pak, tapi mimpinya sampai ke Mekah loh Pak, padahal berangkatnya bulan November. Nyokot duluan barangkeknya pakai jarang apa Pak, orang November dia balik, ku pikir awak ini udah sampai Mekah tadi, udah tawaf 7 kali putaran Sab'atul Ziyad, rupanya pengajian di Al-Munawwaroh. Mohon maaf, yang seperti ini Pak tak dapat dia Pak, karena pahalanya besar. Kita dituntut untuk sungguh-sungguh loh Pak, untuk mendapatkan 7, termasuk sawabul mu'tamiri, tamaman itu pahalanya orang yang umroh haji 3 kali diulang-ulang oleh Nabi, itu harus melek loh Pak, terjaga. Habis subuh berjamaah, maka dia tak boleh ngantuk sedikit pun, tidak boleh melewatkan celah di mana dia akan mendapatkan keistimewaan daripada Allah. Wa hakadha law jalasa khamilan bisababin nuasi, termasuk ngantuk aja Pak, Al-Imam As-Sigiti mengatakan layaksul, dia tak dapat Pak. Makanya memang harus benar-benar ekstra Pak untuk mendapatkan 7 keistimewaan ini. Maka innama yajlisu, maka yang dikatakan yaskurullah itu adalah ketika orang itu duduk, pertama taliyal Quran, membaca Quran, termasuk zikir. Zakirul lirrahman, menyebut keagungan nama Allah, baca tasbih, baca hamdalah, baca takbir, kalimat-kalimat pujian kepada Allah, au istighfar, au yastaghfiru, atau meminta ampunan, beristighfar. Maka itu termasuk mendapat pahala fadilah 7 keutamaan. Au yaqra'u fi kutubil ilmi, atau membaca kitab-kitabnya para ulama. Seperti ini Pak, menyampaikan apa yang ditulis oleh para ulama kita sampaikan ilmunya, kita sampaikan hadisnya. Ini termasuk yazkurunallah, ini yang dimaksud berzikir kepada Allah. Kemudian au ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, atau melakukan perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
fa in jalasa li ghibatin aw namimatin lam yanal hadal fadla. Barang siapa yang duduk setelah sholat subuh semata menunggu waktu syuruk tapi dia berbicara sesuatu yang untuk hal-hal yang maksiat atau kesia-siaan, ngomongin orang, mengadu domba, maka orang itu tidak akan pernah lam yanal bihadal fadla, maka dia tidak akan mendapatkan 7 keistimewaan termasuk pulang bawa pahala umroh dan haji itu, Pak. Jadi kalau hanya duduknya membicarakan dunia atau itu tidak dapat menurut Al-Imam As-Shinqiti. Ini yang kedua, Pak. Yang pertama sholatnya subuhnya berjamaah, yang kedua setelah sholat subuh itu diisi dengan nilai-nilai ibadah. Itu intinya, Pak. Kalau setelah sholat subuh kok dia kemudian membaringkan badannya di atas karpet masjid terus tertidur, maka tak dapat, Pak. Walaupun nanti ditutup dengan rok'atanil khafifatin, walaupun sebelum pulang dia melakukan sholat sunnah isrok, maka dia tak dapat, Pak. Karena syaratnya memang yazkurunallah, dia harus berzikir kepada Allah, apapun bentuk zikirnya. Ayu zikrin kana, boleh ngaji, boleh baca Quran, boleh membaca wirid-wirid khusus, boleh kita membuat majelis taklim, boleh kita yatadarasuna bainahum, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, membaca kitab Allah, kitabnya para ulama, dijelaskan isinya, makna kandungannya, maka sampai nanti ditutup dengan sholat isrok baru dapat 7 keistimewaan. Yang ketiga, ayyakuna fi musollah, dan dia hendaknya duduknya di tempat sholatnya. Kalau dia sholatnya di masjid, di masjidnya. Musollah itu al-maudhi, tempat yang kita berdiri itu, Pak. Itulah tempat sholat kita. Maka tidak beranjak di situ. Falau tahawwala anil musollah awil khurut minal masjid fala yaksulullahu hadal fadr. Maka ulama mengatakan kalau dia berpindah dari tempat duduknya setelah sholat subuh keluar dari masjidnya, maka para ulama sepakat dia tak dapat, Pak, kecuali lihajatin, adanya keperluan, atau udrin syar'iyyin, adanya udur yang dibenarkan, buang air kecil atau batal wudhu dia masuk lagi, ulama mengatakan boleh, Pak. Tapi kalau kemudian kita sholat subuh berjamaah, di depan saya nah itu ada orang jualan nasi lemak, kawan bang, aku keluar dulu sekejap, nak mana? Ini pahala 7 kok. Aku nak makan lontong sayur dulu, tunggu nanti aku balik lagi ke sini, kita sama-sama sholat syuruk nanti. Tapi aku sarapan dulu, balik kawan tuh ke depan sana, Pak. Makan dia lontong piring, 1 piring lontong sayur, nasi lemak setengah piring, dia balik lagi sini waktu syuruk, dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia tak dapat, Pak. Karena apa? Syaratnya tidak dipenuhi. Orang zikir dia makan nasi lemak, jadi nggak boleh, Pak. Kalau kita ingin dapatkan 7 paket ini, maka hendaknya ayyakuna fil musola, dia tetap bertahan, tidak beranjak dari tempat duduknya, tidak bergeser, jangan sampai batasannya tidak keluar dari masjidnya. Fala yaksulu, maka ia tak akan mendapatkan illa li udrin, kecuali ada uzur, li annahu fadlun azim wa tahsilul fadlil azim yakunu, maka karena ini fadilahnya besar, maka hendaknya harus diusahakan dengan keseriusan, Pak. Fayahtaju ila ayyatakallafal abdu fi isobati dhahiriyati sunnah fayajlisu hatta tatlu asamsu summa yusolli raqatin. Urutannya, maka supaya 7 keutamaan ia dapatkan, maka dia perlu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dia tahan dirinya untuk tidak keluar masjidnya, dia duduk dengan mengamalkan amal-amal ibadah, kemudian ditutup summa yusolli raqatin khafifatain, dia tutup dengan sholat sunnah 2 rakaat yang dikatakan sholat isrok tadi, Pak. Maka man jalasa fi musalla ba'da adai sholatil fajri yazkurullaha hatta tola'ati samsu summa ahdasa fa kharaja minal masjid liyatawaddu summa raja'a ba'da wudu'i fi musallahu min qaribin walam yutil muksahu kharijal masjid fa shalla rak'atayn ba'da irtifa'in samsi bi qadri ramkin fa inna khurujahu dzalika. Maka di sini disebutkan takbirnya man jalasa fi musallahu, barang siapa yang duduk di tempat sholatnya ba'da ada sholatil fajr, setelah sholat subuh, fayazkurullah, dan dia berzikir kepada Allah hatta tolati sams, sampai terbitnya matahari. Jadi kalau yang menjadikan sebab itu kok hadas, buang angin atau apapun yang harus menuntut dia untuk berwudu kembali, maka ini boleh, tidak mempengaruhi fadilah 7 keutamaan ini, Pak, selama dia langsung masuk masjid. Jadi kalau kita umpamanya sudah batal wudhu keluar, terus kita langsung biduni fasilin, tanpa memperlama-lama di luar, maka hukumnya kita tetap mendapat 7 keutamaan.
Tapi kalau kita di masjidnya di dalam begini terus kemudian keluar terus mampir ke meja sana yang ada kue itu Pak, ngupas telur dulu 5 biji, nah itu nggak dapat Pak, karena sudah terlalu lama jedanya. Ini menurut Al-Imam As-Singgiti. Dan para ulama kontemporer mengatakan aktivitas selain ibadah yang dihitung lama jeda antara dia keluar masjid sampai masuknya itu termasuk inkito, memutuskan 7 keutamaan. Apalagi habis telur 3 biji, risol 2 biji, habis itu ngudek teh lagi kan sampai begitu, nah masuklah, dah deket nih waktu suruk. Tak dapat Pak, memang harus fokus betul Pak, karena fadilahnya bukan satu. Selama ini kita dipahamkan cuman bawa pahala haji umroh, ternyata ulama mengumpulkan ada 7 keutamaan, sab'atu fadhail, ada 7 keistimewaan yang ianya diberikan oleh Allah kepada umat ini dengan sebab duduknya ketika setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Yang berikutnya ad-dalilu fi hadal amri, dalil amaliyah duduk setelah sholat subuh sampai waktu syuruk, dan dalil amaliyah Nabi ketika selepas sholat asar sampai maghrib Pak. Wa kana min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza sholal fajr jalasa fi musallahu yazkurullah hatta tatlu asamsu. Bahwa apa yang dilakukan umat Islam sekarang ini termasuk tradisi di masjid kita, ini adalah sunnah, petunjuk Nabi Pak. Hadisnya riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Apa disebutkan para ulama? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sholal fajr tarabba'a fi majlis hatta tatlu asamsu. Nabi itu bisa dipastikan kalau beliau tidak safar Pak. Dulu pernah kami sampaikan tentang wadhaifun Nabi, aktivitas seharian Nabi, keseharian beliau, maka bisa kita jumpai Nabi itu selepas sholat subuh beliau itu senantiasa menyilangkan kedua kakinya, at-tarabbu'u ba'da sholatil fajri. Jadi Nabi itu kalau sudah memimpin sholat beliau menyilangkan kakinya, tarabbu' begini Pak, itu sampai nanti masuk waktu suruk. Ini yang dilihat oleh para perawi hadis. Jadi Nabi menyilangkan, duduknya tarabbu. Kenapa? Duduk tarabbu ini lebih memungkinkan untuk memperlamanya kita duduk di majelis dibanding duduk yang lain. Nabi memilih duduk ala hayatit tarabbu'i. Jadi duduknya apa namanya? Duduk tarabbu itu Pak. Duduk bersila. Duduk bersila. Kalau duduk tawarruk, iftiros itu untuk sholat kadang Nabi buat, tapi lebih banyak Nabi membuat duduk tarabbu bersila karena itu lebih nyaman. Nah kemudian wa kana idza shalla subha jalasa fayazkurullah hatta tatlu asamsu. Nabi itu punya kebiasaan menurut Imam At-Tabrani, ketika setelah sholat subuh beliau duduk tidak lantas keluar dari masjid sampai terbitnya matahari, waktu masuk waktu syuruk. Dan ini disepakati oleh para ulama, artinya amaliyah duduk setelah sholat subuh sampai syuruk itu sunnah Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim, walaupun dalam keutamanya ada riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya sering menyampaikan Pak, di pengajian-pengajian kami yang di tempat-tempat yang lainnya atau di masjid lainnya, kami sangat mengapresiasi jika ada masjid DKM-nya memfasilitasi jamaahnya setiap pagi duduk membuat majelis ilmu. Saya menghitung di beberapa masjid, baru beberapa masjid yang istiqomah Pak, termasuk selain Al-Munawwarah itu Darussalam KDA, An-Nur KDA, itu setiap subuh. Saya mengapresiasi Pak. Kenapa? Ini termasuk membuat satu contoh yang baik. Habsul jamaah, ketika kita buat majelis seperti ini, kita sama ianya menahan jamaah supaya tak pulang Pak. Ketika mereka tidak pulang, layar jiu ila buyutihim, maka mereka akan duduk, disampaikan ilmu, mereka berzikir, tidak ngantuk. Maka sama ianya kita membuat sarana agar orang mendapat 7 keutamaan. Maka barang siapa yang melakukan mandala ala hasanatin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, memfasilitasi kebaikan, maka dia mendapatkan 2 pahala yang double. Kalau seandainya orang yang memfasilitasi ini kok nggak datang karena ada uzur, dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang duduk di pagi itu Pak. Kok Pak Ketua Masjid nih kok terlambat balik mancing, masih di tengah laut tuh pamannya Pak, mancing nih Pak, terlambat, ombak besar nggak bisa minggir. Kalau ombak besar bisa malah minggir, bukan minum, ikannya banyak pamannya, tapi tak bisa ke tepi. Nah dia tak bisa balik karena satu
halangan pamannya. Maka uzur yang seperti itu Pak, bukan mancing lah uzurnya, mungkin macet di jalan atau apapun lah ianya, maka ketika dia tidak bisa datang berjamaah, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang-orang yang duduk karena sarana dan prasarana yang dia siapkan Pak. Dan ini hadisnya sahih, la yang khusus sayyan min ajri, dan itu tidak mengurangi pahalanya orang-orang yang duduk seperti ini Pak. Ini Masya Allah. Makanya supaya ini semakin banyak pahalanya, ide-ide inovasi itu harus dibuat Pak, supaya semakin orang yang banyak yang duduk seperti ini Pak, supaya semakin berpeluang orang-orang mendapat 7 keutamaan. Ini dari tadi 7 keutamaan belum saya sampaikan satu pun Pak ya? Belum ya? Saya tahu bapak-bapak nunggu apa 7 itu, memang sengaja itu yang 7 tadi pertemuan yang akan datang loh Pak. Memang begitu Pak Haji ini. Ya Allah, tak kasih sepilnya aja lah Ustaz, satu aja nanti. Padahal kebiasaan saya itu begitu Pak, saya sampaikan 7 berulang-ulang, saya tak kasih 7-nya. Nanti kapan 7-nya? Bisa duduk di kedai kopi lah, kan? Nah, ini tak nyambung lah Pak Ustadz, ini jauh sekali tempatnya, masjid ke kedai kopi. Baik, kita lihat kemudian sejauh manakah perhatian ulama mengenai amal ini Pak. Bahkan dikatakan ini tidak pernah diberikan kepada umat Nabi manapun. Wa qalal ulama'u, para ulama sepakat Pak, apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita sudah melakukan hal ini, duduk seperti ini Pak. Yang pertama, al-maghfiratu li jami'idz dzunubi wal khati'ah, diampunkannya oleh Allah semua dosa dan kesalahan kita Pak. Jadi selama ini yang diulang-ulang oleh para guru-guru kita adalah membawa pahala kasawa bil ajri wal mu'tamir kal haji wal mu'tamiri tamaman, pahala membawa pahala haji dan umrah sempurna. 7, yang pertama maghfiratul dzunub, diampuninya semua dosa kesalahan kita Pak. Wa annahu bimakna asya'an tukfaru khotoyahu wa inkanat misla zabatil bahri. Riwayat yang pertama, man jalasa fi musallahu ba'da ada'i sholati subuhi, barang siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh hatta tatlu asamsu, sampai terbitnya matahari, maka apa yang Allah berikan? Ghufranud dzunub wa kafaratul khati'at wasayyi'at, dosanya diampuni semua oleh Allah Pak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menjelaskan, man qa'ada fi musallahu khina yansarifu min sholati subuh, orang yang mau duduk setelah sholat subuh sampai surup, bahkan di riwayat yang lain sampai sholat duha. Ada beberapa perbedaan riwayat, la yaqulu illa khairon, dan dia tidak mengucapkan kalimat setelah itu kecuali kalimat kebaikan. Dia sholat subuh berjamaah, duduk di masjid berzikir, membuat amal ibadah, ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, sepulang dari masjid sampai rumah dia tidak mengucapkan kalimat kecuali kalimat kebaikan. Dia tidak menengking istrinya, kalau perempuan tidak ngomelin suaminya, tidak melakukan kekejian, maka apa yang akan diberikan? Ghufirat lahu khotoyah, Allah akan ampunkan semua dosanya. Wa inkanat aksaru min zabatil bahri, bahkan seandainya dosa itu lebih banyak daripada buih lautan, Allah tidak akan merasa berat, Allah peringan baginya untuk menggugurkan semua dosa-dosa orang itu. Setiap pagi kok dia duduk seperti ini, maka tiap pagi semua dosa diampunkan oleh Allah, walaupun dosa itu sebanyak buih lautan. Nek coronggonku wakei kaya untuke segara Mbak. Tahu untuk ibu-ibu? Untuk untuk itu busa. Oh, kok busa? Buih Mbak. Kalau busa sabun deterjen, buih. Wa fi hadzal hadis wa kana an-nabiyyu lam yaskur, Nabi tidak menyebutkan lautan yang mana. Ayu bahrin kanat, mana-mana lautan. Bahkan para ulama memahami hadis ini, lautan seluruh bumi ini dijadikan satu, terus buihnya dihitung. Alati latukso, yang nggak akan sanggup menghitungnya. Kalau ada umatku kok dosanya lebih banyak daripada buih seperti itu,
summa qa'ada, terus dia duduk seperti ini, maka yakhruju min masjidi, keluar dari masjidnya, maka semua jami'u dzunubi maghfuratun inda rabbih, maka semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Baihaqi As-Sunanul Kubra juz 3 halaman 49. Yang pertama disepakati oleh para ulama, orang yang duduk di majelis sholat subuh sampai suruk dan dia dilakukan sholat suruknya, maka pertama dia pulang membawa ampunan atas semua dosa kesalahan. Makanya orang yang istiqomah membuat amal seperti ini Pak, yakinlah Pak, wajahnya akan nampak lebih berseri. Nek coronggonku orang berut, wajah berut, wajah-wajah bermasalah lah Pak. Jadi kalau ditengok itu nggak nyenengin, wajah meruwet, wajah bawaannya nak emosian. Kalau ibu-ibu wajahnya cekureng, tahu nggak cekureng Bu? Hidung, mata, bibir jadi satu. Itu tandanya jarang duduk setelah sholat subuh. Makanya kalau kita bawa paksa sholat subuh seperti ini, insya Allah proporsional Pak, senyum ringan, nih berseri kita. Ada uang tak ada uang tetap cerah ceria, nih masya Allah. Kenapa? Ya karena kita kebiasaan duduk seperti ini Pak. Jadi Allah berikan cahaya nur min wujuhim, ada cahaya yang keluar dari wajah-wajah kita. Yang kedua, terakhir Pak, nanti sisanya kita sampaikan di berikutnya. Walahu sawabu shadaqatin azimah, orang yang pulang dari masjid seperti ini Pak, kama fa'alna fi hadas sobah, seperti yang kita lakukan pagi ini. Maka para ulama mengatakan anna man jalasa min ba'di sholati subhi hatta tatlu asamsu, orang yang duduk sholat subuh sampai seperti ini, sampai nanti suruk, yanalu minasawabi ma la yaqtur bi bali fa huwa ka'annahu a'taqa arba'a riqabin wa ka'annahu anfaqa fi sabilillahi ta'ala isnai asyara alfa dinarin. Dia akan pulang Pak, satu dosanya diampuni semua, yang kedua diberikan oleh Allah di atas pundaknya suruh mikul pahala seperti pahalanya orang yang memerdekakan 4 orang budak yang beriman setiap pagi. Budak hamba sahaya, berapa jumlahnya? Lama a'taqa Abu Bakar Sayyidina Bilal ibn Rabah, Sayyidina Bilal ketika dihajar oleh Abu Jahal. Bilal bin Rabah itu budaknya Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar melihat ini minas sabiqinal awwalin, maka ditebuslah oleh beliau. Berapa nebusnya? 9 uqiyah, setara dengan berapa? 170 juta. Satu budak beriman harganya 170 juta kali 4, 600-an, setengah miliar. Saya tanya, ada nggak orang tiap pagi sedekah 6,5, berapa tadi? 6 miliar setiap pagi Pak, memerdekakan 4 budak setara dengan 6 miliar atau 5 miliar tiap pagi. Kok 6 miliar? 600 juta tiap pagi itu. Atau isnai asarota, 12.000 dinar. Saya hitung semalam jumlahnya 26 triliun 240 miliar setiap pagi Pak. Sedekah 26 triliun 240 miliar tiap pagi. Ada orang sedekah seperti itu Pak. Kita duduk seperti pulang bawa ampunan, udah bawa pahala sedekah memerdekakan 4 budak, sama ianya juga membawa pahala sama orang kaya yang sedekah 26 triliun 240 miliar. Insya Allah Pak, ini hanya miliknya umat Nabi Pak, pahala seperti ini. Belum pernah ada orang sedekah sampai triliunan begini tiap pagi loh Pak. Kalau dibuat tiap pagi, maka setiap pagi itulah yang kita diberikan oleh Allah. Masih 4 lagi, masih 5 keutamaan yang Allah siapkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi supaya kita semakin kuat untuk duduk intidor sampai waktu syuruk dan tidak keluar masjid kecuali setelah kita melakukan 2 sunnah rakaat sholat syuruk atau sholat isyraq. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami tidak buka sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan tanya di pertemuan berikutnya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Kiai, izin menyampaikan pertanyaan dari masjid. Terkait tadi upaya untuk memperbanyak jamaah yang bisa berdiam di masjid sampai syuruk, ya, dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan yang tadi disampaikan salah satunya. Nah itu bagaimana dengan bentuk inovasi dari pengurus masjid seperti konsumsi makan dan minum saat kajian subuh, utamanya adalah pada saat-saat waktu kesunahan puasa sunnah Senin dan Kamis ya. Kalau di luar itu kan kita selalu mengadakan. Nah Senin Kamis ini memang kelihatannya dan jumlah jamaahnya enggak sebanyak di luar hari-hari itu. Baik. Nah itu bagaimana kira-kira sikap kita sebagai pengurus? Apakah mana yang lebih baik? Apakah kita mengutamakan untuk menjaga saudara-saudara kita yang sedang puasa sunnah, atau kita menyediakan konsumsi dalam rangka untuk menambah jumlah jamaah? Baik. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tafaqaha ulama bi anna shauma yaumil isnaini wal khamis minal a'mal al ikhtiyariyah. Dalam agama Islam, amal itu ada amal pokok minal wajibat, daripada kewajiban yang labudda, tidak boleh tidak, likulli mu'min ayu adiyaha, setiap orang beriman wajib mendatanginya. Di luar minal wajibat, di luar dari amal wajib, ada amal sunnah. Kalau dalam puasa namanya tatawu, dalam sholat nafilah, tambahan, ziyadatul amali minal wajibat. Termasuk at-tatawu fi shaumi, shaumul isnaini wal khamis. Maka ulama Kasuyuti, Al-Imam Asyuti mengatakan ini amal ikhtiyariyah. Ketika berbicara amal ikhtiyariyah, tentu tidak sama dengan amal pokok wajib. Puasa Senin Kamis konteksnya tidak sama dengan puasa wajib Ramadan. Nah, termasuk shaumul yaumil isnin, dalam ketetapan para ulama, puasa tatawu itu ada martabat, tingkatan, Pak. Ada memang puasa sunnah itu yang makmuroh, diperintahkan secara umum kepada umat Islam sebagai bentuk syiar, seperti contoh puasa di hari-hari yang memang diperintahkan oleh Nabi sebagai ta'ziman li syahril haram, puasa haram, bulan haram ya, 10 Syuro, 9 Zulhijjah, karena di situ ada syiar, sehingga umat dituntut, walaupun ini sunnah, kalau bisa jom kita bersama-sama. Tapi kalau untuk Senin Kamis itu riwayat awalnya, karena rojulun, seorang laki-laki datang kepada Nabi yang dia punya kebiasaan puasa yaumu somul wisol, Pak. Laki-laki ini kalau puasa, tiap hari puasa, itu dicegah oleh Nabi, jangan. Terus bagaimana ya Rasul? Kalau engkau ingin puasa, maka puasalah sauma yaumil isnaini wal khamisi, puasalah Senin Kamis. Jadi ini personal sebetulnya aslinya, Pak, perintahnya masing-masing. Cuman 2 itu ya Rasul. Orang yang tiap hari aja saya puasa, masa cuma 2? Zid, tambahkan. Kalau begitu fi ayyamil bid, 1 bulan 3 hari, 13, 14, 15. Ini ikhtiyariyah masing-masing, Pak. Jadi artinya seandainya kok ada majelis di situ, ada yang Senin Kamis, ada yang tidak Senin Kamis, maka boleh, Pak. Artinya tidak kemudian yang makan itu tidak menghormati yang tidak puasa. Kenapa? Karena Senin Kamis itu ikhtiyariyah, amal pilihan yang memang dilakukan masing-masing. Beda dengan 9 Zulhijjah.
Kalau Zulhijjah itu ada syiarnya, maka kita buat hari Senin pas 9 Zulhijjah. Semua diarahkan untuk puasa. Tapi kalau di luar bulan haram, bukan puasa yang memang ditekankan untuk bersama-sama melakukannya, maka para ulama dalam hal ini kembali kepada kita masing-masing. Kenapa? Minal a'mal al-ikhtiyariyah. Jadi kalau hari Senin banyak ada yang puasa kok, terus kemudian kita buat minuman begini, la ba'sa wala haraj. Sepakat ulama tidak masalah. Ada yang makan, ini puasa satu makan, tak masalah Pak. Yang artinya yang makan tidak juga ihanah atau hadku hurmati so'im, yang makan juga tidak jatuh tidak memuliakan orang yang puasa, yang puasa juga tidak merasa risih atau terganggu dengan adanya makanan. Ya kembali kepada kita lagi Pak. Artinya ketika kita duduk di majelis ilmu yang memang itu keumumannya puasanya tidak dituntut untuk puasa yang dituntut secara bersama-sama, ya kembali kepada masing-masing sebagai al-a'mal ikhtiyariyah. Ini menurut satu pendapat yang kami pilih, walaupun juga hal ini juga banyak sekali keterangan-keterangan, tetapi intinya kita lihat, kita timbang manfaatnya sejauh mana. Ketika kita membuat inovasi seperti ini, kok ternyata banyak yang duduk, ya mungkin kita buat seperti itu, dan itu tidak mengurangi fadilahnya orang yang berpuasa, dan juga tidak terjatuh al-wuku fi ihanati so'imi, dan itu tidak termasuk menyepelekan yang puasa. Tetap kembali kepada kita masing-masing. Jadi artinya Pak Ketua, intinya la ba'sa wala haraj, tak masalah menurut pendapat versi yang paling masyhur. Kenapa kok nggak masalah? Satu, puasanya puasa sunnah. Yang kedua, puasa Senin Kamis itu al-a'mal al-ikhtiyariyah, yang dulu sabab murutnya hadis itu berawal dari seorang laki-laki yang memang Nabi SAW melarang dia puasa wisol, puasa yang terus menerus itu, terus diberikan solusi, kau puasa Senin Kamis. Nah beda dengan sabab murut puasa 9 Zulhijjah, puasa 10 Muharram, Nabi umumkan sumu, puasalah kalian. Jadi puasalah kalian artinya ayo jom berpuasa-puasa walaupun puasanya sunnah, dan itu berbeda dengan konteks puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Jadi demikian. Baik, kembali kepada DKM, kembali kepada jamaah, mana yang lebih aman dan nyaman. Tapi kalau saya ditanya hukum la ba'sa wala haraj, ulama mengatakan tak masalah dibuat, tak masalah dihidang makanan, tak dihidang pun kalau itu tak masalah juga. Tapi kalau kita ikut pendapat yang masyhur, boleh sah-sah aja. Ketika dengan ada inovasi-inovasi itu banyak jamaah yang duduk, maka silakan diperbuat, apa maksudnya ditunaikan, dikerjakan. Demikian baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi karena bukan hukum halal haram, jadi kembali kepada teknisnya. Kecuali ini menabrak aturan syariat haram, ini halal, ini tidak masalah sah batal, bukan masalah halal haram. Ini termasuk kaifiyah aja. Demikian baik. Cukup. Kalau yang ngajarnya puasa, gurunya puasa gimana? Atau pengajian saya dipindah di Senin gimana? Ben, pengajian Siroh Rabu. Ada yang nanya juga untuk minta tolong disampaikan ke saya. Lah iya, nanti saya kasih contoh, di hari Senin saya puasa, nanti sekali-kali saya tak puasa. Artinya apa? Jadi ketika ustadznya puasa, jamaah pun nak minum terserah Pak. Tapi kalau seandainya kok ada yang tak minum karena segan nih, yo itu kembali kepada kita. Sekali lagi ini amal ikhtiyariyah Pak, masing-masing gitu. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Jadi kalau ustadznya tak puasa, ya tanya juga, ustadz puasa tak? Umpamanya, puasa hari ini. Nah kita buatlah. Tanya juga, ustadz puasa nggak pagi ini? Tak puasa, minumlah. Khawatirnya dia kehausan dari rumah, dikiranya kita puasa dia. Udah cekikan begitu, tak ada air keluar. Tak paham zaman ini hari Senin rupanya kawan ini wakilnya lari ke mana nyari air minum langsung. Jadi mohon maaf, jadi asual ditanya lebih dahulu atau gitu aja Pak Haji. Hari Senin saya ganti di Senin, Rabu nanti yang Senin tarik ke Rabu, gimana Pak ya? Baik demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.